Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah pemudi Persis ya, yang sangat saya banggakan, alhamdulillah bisa bersua ya, bisa bersilaturahmi walaupun di Duma ya, di dunia maya. Alhamdulillah sangat bersyukur ya kita bisa tolabul ilmi pentennya dalam hal ini. Nama kegiatannya apa teh? Halakoh Pembina Muda. Halakoh Pembina Muda ya. Alhamdulillah banyak sekali ya kemajuan di Pemudi Persis. Alhamdulillah berjalan ya semuanya. Terima kasih Teh Citra sebagai moderator. Teh Syifa sudah memberikan kesempatan ya, walaupun dadakan Teh Syifa ya. Alhamdulillah qadarullah kita semua bisa sama-sama belajar pada kesempatan kali ini, dan insya Allah Ibu akan tapi ya Bu, dadakan. mohon Pak. Baiklah, untuk hari ini mungkin amanah dari Teh Syifa itu kemarin Bu tentang keluarga dan jamiah ya. Nah, jadi dalam persepsi Ibu mungkin ini teh maksudnya bagaimana berbagi peran, berbagi waktu ya dalam keluarga dan jamiah. Nah, mungkin insya Allah akan kita bahas seada-adanya ya. Tidak terlalu ideal juga karena dasar Teh Syifa dadakan saya-ayahnya. Nah, di sini saya sudah terlihat. Terlihat Bu. Atas. Nah, ini Tacan Bu. Tacan. Oh iya udah. Atas namanya Teh. Terus Baiklah. Bu. Siap Teh Syifa. Bismillah, kita tolabul ilmi ya. Mudah-mudahan semakin hari kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan oleh Allah jalan-jalan ke surganya Allah. Dan alhamdulillah dengan nikmatnya berjamiah ya, semuanya bisa tolabul ilmi untuk menguatkan keluarga kita, juga untuk menghidupkan jamiah kita. Nah, kita lihat dulu dari keluarga ya, ini karena topiknya keluarga dan jamiah. Saya lihat dulu dari definisinya dulu ya, bahwa keluarga di sini ya dalam perspektif Islam itu bisa kita dapati di sini diantaranya adalah sebuah rancangan ide ya untuk merumuskan dalam sebuah keluarga yang tentu saja terikat dalam hubungan pernikahan. Dalam nanti itu yang didesain itu metodenya, tujuan dalam keluarga itu seperti apa, kemudian prinsipnya bagaimana, kemudian fungsi dari keluarga itu dalam perspektif Islam seperti apa. Nah, ini sangat penting ya untuk keluarga pemudi Persis memahami dulu konsep keluarga dalam Islam itu seperti apa, walaupun mungkin sudah bertahun-tahun ya membina keluarga, ada juga yang belum. Nah, kita ingatkan saja lagi sekilas tentang tujuan keluarga dalam Islam itu. Salah satu kutipan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, bahwa tujuan membentuk keluarga itu ada 5 menurut Ihya Ulumuddin ya, supaya kita on the track terus kembali ke hitoh ya. Tujuan keluarga itu seperti ini, bukan untuk hanya bersenang-senang setelah mendapatkan suami anak, itu untuk ya sesuatu yang kita harapkan mungkin dulu sebelum menikah seperti ABCD, ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kita harus memegang teguh prinsip bahwa tujuan berkeluarga dalam Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Alhamdulillah ya, bagi yang Allah berikan keturunan itu adalah amanah luar biasa ya, yang harus kita jaga, kita betul-betul syukuri ya dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari keturunan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah memenuhi hajat, menyalurkan syahwat ya. Nah, dan menumpahkan kasih sayang tentu saja kepada keluarga. Kemudian adalah nisfuddin juga ya, panggilan agama, supaya
diri itu terpelihara ya dari berbagai kejahatan dan kerusakan. Nah, itu dalam surah Ar-Rum dinyatakan. Kemudian juga dalam surah An-Nisa, tujuan keluarga dalam perspektif Islam itu adalah menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab. Nah, jadi setelah kita berkeluarga tentu saja ada bagaimana dituntut sungguh-sungguh memberikan rasa tanggung jawab ya, menjalankan berbagai kewajiban, kemudian tentu saja menerima hak dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. Maksudnya ya adalah tentu saja untuk ad-darul akhirah kita. Kemudian tentu saja membangun rumah tangga itu membentuk masyarakat yang tentram atas dasar mawaddah, rahmah ya, cinta, kasih sayang. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 189. Nah, ini jadi tujuan keluarga dalam perspektif Islam itu seperti ini, tidak saling haknya gitu ya. Kalau dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang tatfif. Tatfif itu diantaranya bagi orang yang kewajiban lalai tetapi hak itu menuntut gitu. Nah, itu juga kita diingatkan ya dalam surah Al-Mutaffifin, jangan sampai dalam menjalani kekeluargaan di sini kita misalnya hak kita menuntut dengan itu ya, ingin full gitu hak, sementara kewajiban dilalaikan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tatfif ya, tetapi betul-betul misalnya kewajiban semampu kita kita lakukan, kemudian tentu saja hak semampunya ya pemimpin kita atau kaum kita. Nah, kemudian tidak panjang-panjang juga di sini ada prinsip keluarga dalam perspektif Islam ya. Tentu saja prinsip yang harus dipegang oleh kita ini para pemudi yang mamah-mamah muda ya, bahwa prinsip keluarga dalam Islam itu tentu saja yang pertama adalah berpegang pada tauhid. Jadi dalam membangun konsep keluarga dalam Islam itu yang utama itu yang harus menjadi pondasi adalah bahwa bagaimana keluarga muslim ini dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Itu artinya adalah setiap aktivitas ya, aktivitas berkeluarga, aktivitas berketurunan, semuanya itu adalah untuk mentauhidkan Allah, dengan tentu saja tunduk patuh terhadap batasan syariah dari Allahnya ya, bahwa tujuan dari berkeluarga itu adalah untuk sakinah, mendapatkan ketenangan, mawaddah, dengan penuh cinta, rahmah gitu ya, dengan penuh kasih sayang. Nah, itu semuanya terwujud kalau betul-betul didasarkan pada tauhid, bahwa apapun yang kita lakukan dalam keluarga itu adalah untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja prinsip yang selanjutnya adalah syariah menjadi batasan. Jadi prinsip yang harus dipegang ya kita dalam keluarga adalah bahwa ketika kita berkeluarga itu adalah menjalankan syariah Islam gitu ya dalam rumah tangga. Mulai dari bagaimana memilih pasangan ya, yang tunkahul mar'ah li arba'in ya. Yang pertama itu adalah harus dinnya ya. Boleh misalnya li jamaliha karena kecantikan, li nasabiha misalnya karena kegantengan ya, li nasabiha keturunan. Kemudian yang terpenting adalah lidiniha fadfar bidzatiddin. Jadi mulai dari memilih pasangan harus mengutamakan agama, kemudian bagaimana hitbah dalam Islam ya, kemudian akad nikah seperti apa, kemudian kewajiban mencari nafkah, kemudian sebagai ibu menjadi robatul bait ya, mengurus rumah tangga, kemudian bergaul dalam keluarga, baik itu dengan keluarga perempuan, keluarga laki-laki ya, dengan pihak mertua, dengan keluarga sendiri, bagaimana berpakaian, mengurus tentang makanan minuman, dalam hal ibadah, pengasuhan anak, bahkan yang sifatnya batiniah ya, akhlak atau fikih jima, semuanya itu ada dalam batasan syariah. Nah, kita harus mempelajari misalkan batasan-batasan syariah itu seperti apa dalam kita dalam berkeluarga. Nah, kemudian fungsinya ya, fungsi keluarga dalam Islam itu tentu saja yang pertama adalah ada fungsi biologis ya. Ada kebutuhan keluarga ya, menyelenggarakan kebutuhan biologis keluarga dari memakannya, minumnya,
seorang itu ya berhubungan misalnya dan sebagainya. Kemudian tentu saja yang 9 ini harus terpenuhi ya semuanya. Kalau tidak terpenuhi maka banyak hal madorot yang akan timbul. Jadi fungsi biologisnya, fungsi edukatifnya, pendidikannya, apalagi kita sebagai seorang ibu ya, bahwa al-ummu itu adalah madrasah, bahwa al-ummu itu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita misalkan. Berbagai hal seorang ibu tuh harus pandai misalnya ketika anak kita bertanya tentang berbagai hal misalnya. Nah, kemudian harus ada sifat edukatifnya, kita mengajarkan apa sih yang sudah kita ajarkan kepada putra-putri kita, dari mulai akidahnya, ibadahnya mesti seperti apa, akhlaknya, suluknya gitu ya. Itu fungsi edukatif ya, yang dalam surah At-Tahrim sudah sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian ya dari siksa dan keluarga kalian dari siksa api neraka, bahwa nanti kita akan dipinta pertanggungjawaban. Pendidikan di keluarga itu adalah fondasi pertama dan utama. Percuma saja misalkan kita menyekolahkan anak kita ke favorit apapun gitu ya, tetapi pendidikan keluarganya tidak ada, misalnya pendidikan keagamaannya, pendidikan berbagai halnya ya. Nah, kemudian fungsi religius. Nah, ini keagamaan, bagaimana kita mengingatkan sholat, tilawahnya gitu ya. Kemudian berbagai ya tentang religiusitas ya, sejauh mana misalkan anak kita menjaga dalam dinnya ya, keagamaannya, terkhusus dalam sholat itu sampai ada khusus ya dalam ayatnya bahwa wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintah anak kalian untuk sholat dan bersabar gitu. Memang untuk menyuruh sholat itu jangan ada pokoknya harus terus gitu ya, diingatkan gitu, membangunkan misalnya, membangunkan untuk berjamaah gitu ya. Jadi dalam religiusitas misalnya itu tentang sholat, misalnya dalam hadisnya kan muru auladakum bis sholah wahum abna sab'a sinin, perintah anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Nah, itu dari sejak 7 tahun itu harus tegas gitu ya. Tapi sebelum 7 tahun yang terpenting kita menyontohkan gitu, bahwa memperbanyak uswah teladan. Tetapi kalau udah 7 tahun, muru auladakum bisolah wahum abna sab'asinin. Ketika udah 7 tahun harus tegas, kita harus perintahkan. Kemudian 10 tahun nggak mau sholat juga, fadribu, maka pukullah. Dalam hal sholat ini memang fungsi keluarga harus sangat berperan gitu ya. Karena tentu saja akan dilihatnya itu dari sholatnya. Jangan sampai kita yang harus dijaga itu adalah fitrah keimanannya. Jangan sampai anak itu dia itu sholat itu karena takut ibunya, takut ayahnya, tetapi betul-betul bahwa mereka itu sholat itu karena mereka mencintai Allah, bahwa kita sudah dikasih anugerah sama Allah berupa rezeki, berupa rasa aman, kita harus berterima kasih sama Allah. Nah, jadi yang harus ditanamkan kepada anak itu bukan sholat itu hanya karena takut orang tuanya, tetapi fitrah keimanannya itu harus dijaga betul-betul gitu ya. Bahwa banyak sekarang yang sholat udah besar masih harus disuruh-suruh. Mungkin jangan mungkin kitanya sebagai orang tua punya kesalahan dalam memelihara fitrah keimanan. Kita menyuruhnya bukan menghadirkan kecintaan kepada Allah gitu ya, bukan itu yang kita tanamkan, tetapi kita menyuruh sholat hanya misalnya karena anak sok lamun te sholat kumamah dicepret, nah misalnya ada kata-kata seperti itu. Jadi mereka itu sholatnya itu bukan betul-betul ada rasa takut sama Allah, dan bukan betul-betul mereka bahwa mencintai dan bersyukur atas berbagai nikmat sehingga harus berterima kasih sama Allah itu berupa sholat misalnya. Nah, itu misalnya banyak sekali ya dalam religiusitas, mencintai nabinya dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja fungsi protektif atau perlindungan. Nah, kita sebagai orang tua ya harus punya fungsi memberikan perlindungan untuk anak kita gitu, jangan sebaliknya misalnya anak merasa tidak nyaman atau ada dibullying ya, ada perundungan misalkan di keluarga. Nah, kemudian dari sosial budaya juga. Nah, ini fungsi keluarga, fungsi ekonomi tentu saja ya.
kita sebagai orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, kemudian memenuhi sandang pangan mereka. Nah, itu adalah sebuah perjuangan untuk kita semua. Kemudian status keluarga ya, kemudian reproduksi tentu saja ya. Ini apalagi usia pemudi ya, sangat produktif sekali. Kemudian ada fungsi rekreatif. Nah, ini fungsi rekreatif juga itu adalah hak anak gitu ya, bahwa sesederhana apapun keluarga kita, bukan rekreasi itu bukan sesuatu yang harus mahal atau harus seperti apa gitu ya. Mungkin kalau contoh di keluarga kami mungkin hanya sekedar makan gitu ya, hanya sekedar ya misalnya ngeramen atau ngebaso misalnya. Itu juga adalah bagian dari fungsi rekreatif misalnya, yang itu adalah hak anak yang harus kita penuhi ya sekemampuan kita. Kemudian selanjutnya adalah di sini sekilas-sekilas ya karena waktunya juga tidak banyak. Nah, kemudian tentu di sini dalam keluarga itu ada yang berperan sebagai suami, ada yang berperan sebagai istri. Nah, di antara kewajiban suami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya bima faddalallah, bahwa suami itu adalah qawwam gitu. Mereka itu adalah pemimpin untuk perempuan ya, bahwa suami itu punya tanggung jawab besar. Di antaranya kewajibannya memberi mahar ya pada istri, mulai kemudian memberikan nafkah, kebutuhan-kebutuhan, kemudian karena kenapa bima faddalallah ya, karena di satu tingkat berada di atas istri, ini kewajibannya sangat berat gitu ya menjadi seorang suami, khususnya dalam memberikan nafkah ya, berbagai kebutuhan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kewajiban suami lainnya adalah muasyarah ya, menggauli istri dengan cara yang ma'ruf gitu ya. Kemudian menurut Azhar Bashir, menggauli istri ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah sikap menghormati, menghargai gitu ya. Kemudian meningkatkan taraf hidup dalam keagamaannya, dalam akhlaknya, dalam ilmunya. Nah, itu jadi yang paling penting itu seorang suami itu dalam seperti ini gitu ya, bagaimana dia itu mampu mendidik ya istrinya, kemudian anaknya. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan melindungi nama baik istri, kemudian memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya. Nah, ini kewajiban suami ya. Nah, diantaranya seperti ini. Kemudian kewajiban istri, nah ini dalam keluarga, kewajiban istri terhadap suami adalah tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, tetapi bentuknya itu non materi ya, seperti taat, patuh kepada suami dalam batasan syariah tentu saja ya. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwa seandainya saja aku diperbolehkan untuk menyuruh seseorang bersujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan istri itu untuk bersujud kepada suaminya. Nah, jadi seperti itu. Karena kita juga diingatkan dalam hadisnya bahwa kebanyakan perempuan itu di neraka itu kebanyakan perempuan ya, sehingga para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul banyak di neraka itu kok banyaknya perempuan? Ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur pada Allah? Nah, Rasulullah menjawab tidak ya, bahwa mereka itu kebanyakan yakfurnal ashir, kufur kepada suami ya, kepada kebaikan-kebaikan suami. Nah, terkadang kita juga masih belajar ya, seringkali misalnya kita melakukan kufur terhadap suami ya, tidak berterima kasih misalkan terhadap apa yang sudah diupayakan. Kemudian istri juga harus mengupayakan untuk melaksanakan fungsi reproduksi dengan baik dan sehat. Nah, ini ya, bahwa harus berapa keturunannya, itu harus musyawarah ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 38, bahwa kodrat seorang perempuan itu melaksanakan fungsi reproduksi dengan baik ya. Misalnya kata Nabi kan bahwa Rasulullah akan bangga, makanya tazawwaju an-nisa al-walud al-wadud gitu ya, nikahilah perempuan yang banyak anak, juga yang romantis dan banyak anak. Nah, itu juga karena kata Rasul, fa ini karena sesungguhnya aku akan bangga melihat umatku banyak gitu ya. Nah, itulah diantaranya kewajiban seorang istri dalam surah Asy-Syura ayat 38 disampaikan. Kemudian selanjutnya ada kewajiban bersama antara suami dan istri. Nah, ini menurut Syafruddin ya,
Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Ini dalam surah An-Nisa ya, ayat 19. Al-Baqarah 187 juga, An-Nisa 19. Kemudian yang kedua adalah timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya. Nah, ini juga harus betul-betul baik dijaga ya. Hubungan suami dengan keluarga istrinya, kemudian hubungan istri dengan keluarga suaminya. Nah, itu juga harus dijaga baik-baik gitu ya. Nah, jangan berat sebelah, misalkan harus adil. Kemudian yang ketiga adalah hubungan saling mewarisi di antara suami dan istri. Nah, setiap pihak berhak mewarisi pihak yang lain ketika terjadi kematian. Nah, kemudian ketika meninggal suami ya, kemudian ada hak meninggal istri juga, itu ada hak saling mewarisi. Kemudian ditambah jika sudah berketurunan, ya pertama tentu saja memelihara dan mendidik anak keturunan ya, semuanya berkewajiban untuk sama-sama mendidik gitu ya. Harus satu frekuensi itu dalam kewajiban mendidik ini. Jangan yang satunya ke A, yang B-nya Z misalnya. Nah, itu tidak bagus juga untuk tumbuh kembang putra-putri kita. Yang kedua adalah memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah ya, penuh ketenangan, kemudian mawaddah, penuh cinta ya, rahmah, kasih sayang. Nah, seperti itu. Kemudian tentu saja dalam berkeluarga juga bukan hanya suami istri ya, kewajiban orang tua. Ada kewajiban orang tua, ada kewajiban anak. Nah, kewajiban orang tua memang sejak dalam kandungan ya, menurut para ulama anak itu sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Nah, hak yang dimiliki anak dalam kandungan itu diantaranya sudah punya hak waris, hak wasiat, hak memiliki harta benda. Nah, itu. Nah, orang tua punya kewajiban merawat anak, memelihara, mendidik, mulai dari persiapan kehamilan ya, kesehatannya seperti apa, melahirkan secara aman, merawat, mengawasi perkembangannya, mendidik supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sehat, punya ilmu gitu ya. Nah, itu adalah sebagai konsekuensi dari hadonah. Orang tua nih, terutama ayah, punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nah, ini bahwa intinya kewajiban orang tua ya kepada anak ini, bahwa jangan sampai dalam surah An-Nisa ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai kita itu melahirkan generasi yang lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya. Nah, jadi yang seperti itu. Kemudian kewajiban anak. Nah, kewajiban anak ya untuk berbuat ihsan terhadap orang tuanya. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 kita diingatkan, dalam surah Al-Isra ayat 23. Nah, sebagai perwujudannya, anak itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua apabila memang orang tuanya itu butuh gitu ya. Karena harta milik anak itu pada dasarnya adalah milik orang tua juga. Nah, ini dalam surah Al-Isra dan Al-Ahqaf kita diingatkan ya, bahwa kewajiban anak itu, anak punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya ketika orang tuanya membutuhkan ya. Karena sekali lagi, harta milik anak itu pada dasarnya adalah milik orang tuanya juga. Sehingga berbuat baik kepada orang tua pada dasarnya dalam segala hal ya, tidak ada batasnya. Yang membatasi itu adalah ada yang membatasinya itu adalah hak anak itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya terkait jam'iyah ya, tadi sudah secara sekilas dibahas tentang keluarga. Mohon maaf Ibu juga tidak terlalu menyiapkan ya, baru 1 jam sebelumnya disiapkannya gitu. Jadi karena memang hari ini luar biasa ya kegiatannya. Selanjutnya, nah setelah tadi bagaimana kita sudah mengetahui berkeluarga yang sesungguhnya sesuai hitoh ya, sesuai garis yang sudah digariskan dalam perspektif Islam, mesti seperti itu. Kemudian nih kita kan semuanya berjam'iyah. Dalam hal ini bagaimana antara keluarga dan jam'iyah itu harus sinkron ya. Nah, di sini ada pertanyaan, berjam'iyah itu adalah berkorban untuk keluarga atau keluarga jadi korban. Nah, jadi ada sebuah statement seperti itu ya, bahwa tadi sudah disampaikan keluarga itu adalah sebuah tempat di mana
tempat kita pulang ya, butuh tempat untuk keluh kesah. Keluarga juga bagaimana kita fungsinya untuk melepas rindu, mendapatkan kasih sayang di dalamnya. Misalnya di sini ya, walaupun hanya sederhana kita melihat keceriaan anak-anak atau misalnya senyuman dari pasangan kita, itu sudah menjadi obat ya untuk kita dari berbagai lelahnya aktivitas. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini bahwa terkadang kita ya mendapatkan amanah ya, ini semua ya aktivis mendapatkan amanah aktif di sebuah organisasi gitu ya, bahwa di jamiah kita di Pemudi Persis tentu saja ada sebagian waktu yang tersita ya untuk rapat, untuk bagaimana kita memikirkan umat. Tentu saja tidak ada upah ya dalam berjamiah itu, malah kita sendiri yang jihad bilmal ya, mengeluarkan sendiri gitu, kitanya gitu dah. Dan itu merupakan sesuatu yang biasa untuk seorang aktivis. Nah, bahwa banyak ya sebetulnya pekerjaan di rumah yang sebetulnya menanti ya, tetapi tersita dengan agenda di organisasi. Nah, di sini pertanyaan tadi, apakah keluarga menjadi korban atau inikah sebuah pengorbanan untuk keluarga? Nah, bahwa dalam keluarga tadi ya, pasti setiap kepala keluarga itu punya pemikiran masing-masing ya, bahwa ketika kita memilih di sebuah jamiah atau berorganisasi, tentu saja kita harus mengikuti ya apa aturan kiakidenya, apa nizamnya gitu ya, sehingga setiap agenda dalam kegiatan organisasi itu tentu saja kita harus hadir. Bahwa terkadang ya di antara pasangan kita misalnya belum pulang misalnya ya, istrinya atau sebaliknya belum pulang suaminya misalnya. Nah, ini harus kita pikirkan jawabannya karena kita aktif pada di jamiah. Dan beruntung ketika kita punya istri yang mengerti keadaan suami, atau sebaliknya yang sebagai suami mengerti keadaan istri, bahwa dengan berbagai urusan rumah tangga yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, bahwa di sini sejatinya ya dalam konteks berorganisasi kita mungkin sudah tidak asing dengan kalau ini ya, salah satunya dari Jenderal Sudirman ya, sungguh berat jadi kader organisasi, ragu dan bambing lebih baik pulang. Ya memang berat. Nah, itu dalam salah satu jamiah ya, bukan di kita. Di satu sisi kita punya tanggung jawab di rumah kepada keluarga, di sisi lain kita juga diberikan amanah dari organisasi, dari jamiah. Nah, jadi seakan keduanya itu tidak bisa bisa ya, jika disuruh memilih salah satu di antaranya itu kita mau pilih yang mana. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan dengan penuh apa, kepala dingin gitu ya. Kadang kan ada di antara pasangan kita yang tidak memahami. Misalnya ketika seorang istri ya sibuk di jamiah Pemudi Persis, maka idealnya peran rumah tangga menjadi tanggung jawab suami misalnya, membersihkan rumah dan sebagainya. Kemudian jadi ketika kita ikut berorganisasi, sebetulnya tidak akan ada keluarga yang dikorbankan, karena sebetulnya dalam berorganisasi, dalam berjamiah itu kita sering diberikan juga bekal. Kita kan butuh ilmu kan, bagaimana ketahanan keluarga, cara merawat keluarga, kita terbiasa dengan mengatasi permasalahan ya. Jadi justru dengan berjamiah itu kita akan menjadi perempuan yang lebih tangguh gitu, karena dalam berorganisasi itu sudah banyak kita disuguhi dengan berbagai masalah, kita sudah terbiasa ya, apa kalau dalam istilah zaman sekarang itu computational thinking, kita dituntut untuk mampu memecahkan sebuah masalah. Dan lewat jamiah ini kita teruji, terasah gitu ya, karena di jamiah itu tentu saja banyak sekali masalah gitu ya, dan kita teruji gitu. Kita pernah mendengar ada seorang perempuan yang jilbabar, tetapi mereka itu karena mungkin resilience, daya juangnya rendah, malah karena takut anak-anaknya tidak bahagia, setiap harinya mereka mendapatkan penderitaan, mereka membunuh gitu ya. Jadi berjamaah mereka bunuh diri gitu ya. Ibunya memberikan ya semuanya dibunuh anaknya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, bahwa
untuk menjaga kewarasan nih sebagai seorang istri yang betul-betul dalam keluarga itu tentu saja ada masalah ya, tidak semuanya adem-adem saja, karena yang namanya sakinah itu, ketenangan itu diperoleh setelah membereskan sebuah masalah. Nah, jadi intinya dengan berjamiyah ya, mudah-mudahan semakin kita menambah wawasan tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik, merawat keluarga, mengatasi masalah gitu ya. Nah, apalagi kalau suami istrinya sama ya, bisa bisa sama seiring sejalan gitu, kedua-duanya aktivis di organisasi. Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah ya yang luar biasa. Nah, kemudian sesungguhnya pada hakikatnya ketika kita aktif di sebuah jamiah itu kita sedang memberikan hal yang terbaik ya untuk keluarga kita. Misalnya kita aktif di jamiah, maka akan ada nilai-nilai moral dan sosial yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Nah, misalnya kayak kita mencontohkan bahwa kita harus peduli dengan masalah umat, kita harus peduli misalnya jangan hanya memikirkan keluarga kita yang kenyang, sementara keluarga yang lain kita diajarkan tentang nilai berbagi, banyak value-value yang diajarkan dalam sebuah organisasi atau jamiah. Bagaimana mesti apa akhlak ya dalam berjamiah, kemudian masalah-masalah sosial yang harus kita selesaikan misalnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk jamiah ini adalah untuk keluarga kita juga sebetulnya gitu ya. Yang mana dalam berorganisasi itu pasti ada ujian di dalamnya dan berbagai hal. Kalau saja kita lengah gitu ya, maka bukan hanya organisasi yang kita korbankan tetapi nama baik keluarga juga. Jadi kita juga harus menjaga integritas atau amanah ya dalam sebuah jamiah. Sebaliknya jika ketika berjamiah, ketika kita secara moral bagus, akhlak, ucap kita bagus, sikap kita, lisan kita gitu ya. Nah, maka akan membawa kebaikan bagi keluarga kita sehingga nantinya akan menjadi teladan untuk putra-putri kita. Nah, ini tentu saja nanti ya jangan sampai ketika kita diamanahi ya malah menjadi permasalahan yang merugikan untuk jamiah. Misalnya kenapa kita sebagai ibu, sebagai ayah bukan menjadi solusi, malah menjadi sumber masalah gitu. Nah, itu yang akan menjadi beban nantinya ya ketika kita tidak amanah dalam sebuah jamiah. Oleh karena itu, dalam berjamiah tadi ya, sejatinya bukan hanya menjadi pelangsung, penerus regenerasi saja, tetapi juga sebagai ujian yang bisa saja nantinya menjadi acuan untuk anak-anak kita gitu ya. Bahwa misalnya ketika kita menduduki sebuah menjadi pemimpin ya dalam sebuah jamiah, itu adalah bukan posisi yang mudah. Karena bisa jadi sebelum kita nanti dipinta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita oleh Allah ya di akhirat nanti, kita juga sudah dimintai pertanggungjawaban oleh anak kita, keluarga kita sendiri gitu ya. Nah, jadi berjamiah itu sebetulnya bukan hanya menghidup-hidupi dakwah gerakannya saja, tetapi tentu saja harus menjaga nama baik untuk kepentingan bersama. Nah, di sini ya melalui aktivitas kita di sebuah jamiah, mari kita jadikan diri kita bagian dari solusi ya, bukan menjadi bagian sumber dari masalah, supaya kita menjadi teladan untuk putra-putri kita gitu ya, bahwa mereka akan melanjutkan estafeta perjuangan kita, kita wariskan kebaikan yang kita tanam. Nah, kemudian bahwa berorganisasi atau berjamiah itu intinya supaya kita sesuai dengan hadis Nabi ya, khairun nas anfa'um linnas, bahwa manusia terbaik dalam perspektif Islam itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk umat gitu ya. Menjadi kader, menjadi anggota atau menjadi pimpinan dalam sebuah jamiah. Nah, harus kita imbangi dalam peran kita sebagai bagian dari keluarga, khususnya suami atau ayah atau anak-anak kita gitu ya. Jadi adanya kita dalam berjamiah ini menjadi suatu hal yang bermanfaat dan memberikan manfaat bagi diri kita, juga keluarga kita gitu. Jadi kewajiban kita kepada keluarga jangan sampai abai ya demi organisasi, ataupun tanggung jawab kita dalam organisasi jangan sampai menjadikan keluarga kita kehilangan sosok posisi kita misalkan sebagai ibu atau sebagai ayah misalnya. Seperti itu. Kemudian
intinya keluarga tidak merasa bahwa keaktifan kita dalam berjamiah itu malah menjadi masalah ya, misalnya misalnya terlalu sering keluar rumah atau yang lainnya. Nah jadi intinya harus saling memahami. Nah itu ya, bahwa ibu adalah kodratnya ya, perempuan itu tadi ya, bahwa menjadi madrasatul ula untuk di keluarganya, tetapi bukan berarti menjadi batasan untuk menentukan masa depan. Sekarang banyak ya mengisukan tentang kesetaraan gender, bahwa wanita juga punya hak yang sama dengan laki-laki, punya hak untuk berpendapat, hak untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, sampai hak untuk berkarya, hak berkarir. Nah, saat ini ya, fenomena wanita karir itu bukan menjadi sesuatu yang tabu. Tapi tentu saja kita di Jamiah Pemudi Persis ya tidak kebablasan gitu ya, tidak kebablasan, tetapi sesuai dengan koridor-koridornya. Nah, bahwa peran kita sebagai ibu, sebagai umahat, jantung dalam setiap rumah tangga ya, bahwa tentu saja ketika berhenti bekerja maka berhenti seluruh kehidupan di dalamnya. Kodrat kita untuk mengandung, melahirkan, menyusui ya, tadi ini tugas utama kita. Tetapi saja di balik itu, di keluarga memang seorang ibu itu sangat sentral ya. Dia harus menjadi seorang menteri pendidikannya untuk anak-anaknya, mendidik, mengajari bagaimana agamanya, adabnya, normanya, fisik dan mentalnya, intelektualnya, psikologinya, supaya putra-putri kita memiliki kepribadian yang baik. Kemudian tentu saja sebagai ibu ya, kita harus menjadi yang terdepan, menjadi figur, menjadi uswah teladan dalam pembelajaran mereka. Kemudian selain menjadi menteri pendidikan, kita pun sebagai ibu di rumah tangga itu bisa menjadi menteri kesehatan ya, memperhatikan asupan nutrisinya apakah cukup atau tidak, misalnya harus kita perhatikan juga hidangan dengan berbagai kreativitasnya, merawat keluarga yang sakit. Nah, kemudian tentunya sebagai seorang ibu, selain menjadi menteri pendidikan dan menteri kesehatan, juga harus menjadi menteri keuangan, harus mampu mengelola bagaimana pemasukan pengeluaran setiap harinya, memastikan bahwa semua kebutuhan itu terpenuhi sesuai prioritasnya ya, bagaimana berbagai hal itu bisa ya termanage dengan baik, jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah, kemudian ibu juga adalah manajer, berperan untuk memastikan setiap tugas dan fungsi dalam keluarga itu berjalan sebagaimana mestinya gitu ya, mengatur gitu, memastikan rumah itu menjadi tempat paling nyaman untuk keluarga ya, nah dan lain sebagainya. Kemudian nah ini sebagai wanita karir, seorang ibu memiliki tugas dan tanggung jawab profesi dalam organisasi tempat ia bekerja, harus menyelesaikan dengan baik gitu ya, bahwa ibu juga selain tadi ya sudah punya tugas sumur, dapur ya, kasur, selain domestik, kemudian kita juga sebagai seorang perempuan dituntut juga untuk punya peran dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, di wilayah kita bergotong royong ya. Bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu harus memanage dirinya ya, menjalankan 3 peran dalam waktu yang bersamaan gitu ya, sebagai seorang ibu, kemudian dia juga aktif di jamiah dalam berkarir. Nah itu, nah oleh karena itu, nah di sini ada beberapa tipsnya ya yang disampaikan oleh penulis, bahwa tentu saja seorang ibu ya, ketika manusiawi sekali ketika merasa lelah, jenuh dengan berbagai rutinitasnya ya, bahwa tentu saja sebagai seorang individu dan makhluk sosial, tentu saja dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seorang ibu tetap membutuhkan orang lain untuk menjadi supporting systemnya gitu ya, supporting system untuk dirinya. Tentu saja dalam ini suami ya. Selain itu para ibu juga nih, para umahat harus mencoba beberapa hal di sini ya untuk recharge kekuatan fisik dan batinnya, supaya tetap menjaga kewarasan sebagai seorang ibu yang aktif di berbagai ya, di keluarga, di organisasi, di tempat kerja. Nah ini di sini ada beberapa tips yang terakhir ya yang saya sampaikan. Di antaranya tips yang pertama adalah ada me time.
Ini harus ada me time untuk seorang ibu ya, untuk tetap menjaga kewarasan untuk mengurus keluarga, aktivitas di jamiah juga di profesi kita. Yang pertama adalah meluangkan waktu untuk menyendiri. Ini terkadang penting untuk dilakukan, bahwa me time ini bisa dimanfaatkan untuk kita memperhatikan diri gitu ya, memahami sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi me time ini sangat baik untuk masalahnya apa gitu, kenapa ya kita kok bisa stres misalnya, bisa lelah gitu ya, solusi terbaiknya apa. Nah, ini juga untuk melatih mental untuk menghadapi masalah, dan sebetulnya bukan untuk menghindari masalah, lebih ke muhasabah kalau dalam bahasa agamanya ya. Jadi ini kenapa ya kok di keluarga misalnya seperti ini misalkan, kemudian aktivitas tuntutan di jamiah yang seperti ini, akar masalahnya seperti apa, kemudian kita cari solusi yang terbaiknya gitu ya. Nah, jadi tidak menumpuk karena kalau tidak diselesaikan menumpuk itu nantinya akan menjadi bom waktu gitu ya. Nah itu jadi harus punya me time untuk menyendiri gitu ya. Bagaimana kita, bahwa kita bersyukur gitu, memperhatikan diri. Siapa yang akan memperhatikan selain diri kita sendiri ya, bahwa terima kasih wahai wahai badan yang sudah mau diajak kerja sama, yang mohon maaf terlalu keras kita menuntut terhadap hak badan kita misalnya. Jadi harus ada me time-nya, bahwa kita berpikir berdamai dengan kondisi kita yang apalagi semakin hari semakin tua itu misalnya, banyak hal-hal ya yang tidak seperti dulu, muda lagi dengan berbagai kekuatan, idealisme dan sebagainya. Nah, ini sangat perlu untuk dilakukan. Kemudian ada acceptance ya, ada bahwa setelah tahu misalnya masalah yang dihadapi, oh ternyata ini nih, kenapa anak kita kok seperti ini, oh ternyata masalahnya ini misalnya. Nah, ibu perlu menenangkan diri, kemudian mengakui dan menerima keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Jadi tanpa disadari sebagian besar dalam diri seseorang itu menolak untuk menerima keadaan yang sedang dihadapi gitu. Sebetulnya seperti itu ya. Kalau tidak ada self acceptance ini ya, bahwa kita tahu nih, oh ternyata masalahnya ini misalnya yang kita hadapi. Nah, kita harus menenangkan diri dan mengakui dan menerima bahwa situasi yang terjadi ini seperti itu gitu. Bahwa banyak di sana yang sebagian besar dalam diri seseorang itu menolak gitu dengan keadaan yang dihadapi. Nah, ini yang menyebabkan lelah, jenuh gitu. Semakin hari semakin lelah, semakin jenuh gitu. Maka, nah ini sikap menerima sangat dibutuhkan untuk menciptakan hati yang lapang. Dan ibu juga bisa mengingat kembali kenangan hal baik yang sudah ada sebelumnya untuk menciptakan positif respon dan positif vibes. Nah ini ya, bahwa seorang ibu betul-betul luar biasa tuntutannya. Nah kita supaya kita itu menerima berbagai keadaan, berdamai dengan itu ya, dengan keadaan kalau bahasa anak sekarang ya. Oh memang seperti ini, jadi kita jangan terlalu banyak kalau saya baca buku, dalam sebuah buku itu kalau kita ingin hidup bahagia dan sukses itu harus banyak mengurangi. Yang pertama diantaranya kalau di sini harus banyak mengurangi overthinking gitu ya. Jadi gitu, kita jangan terlalu banyak ya udah misalkan dengan kondisi yang seperti ini kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan lapang dada ya berbagai keadaan putra putri kita yang masih dalam masa tumbuh kembangnya, suami kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, misalkan kita berharapnya seperti apa tetapi kenyataannya seperti ini. Nah itu adalah berbagai sikap penerimaan yang betul-betul supaya kita itu jangan terlalu ya dengan berbagai keidealismean kita misalnya. Kemudian manajemen waktu ya. Tentu saja ini nih yang terpenting adalah manajemen waktu, bahwa perasaan lelah, stres ya ini disebabkan dengan manajemen waktu yang buruk gitu ya. Jadi karena kita tidak bisa memanage dengan baik sehingga menjadi lelah dan stres gitu. Sehingga masalah yang timbul itu bisa menjadi bahan evaluasi dalam mengelola waktu gitu. Bahwa mindset bahwa ibu punya kendali atas waktu yang ia miliki juga penting supaya bisa menjalankan tugas dan peranan ibu sehingga ibu tidak merasa tertekan dengan waktu gitu.
Pokoknya betul-betul ada agendanya jelas gitu ya, jam sekian sampai sekian apa yang harus kita lakukan, jam sekian sampai sekian apa yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak bisa manage waktu akan menjadi misriweh seumur umur gitu ya. Nah itulah. Kemudian tentu saja bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara untuk meredam emosi dan gejolak hati. Jadi dengan rasa syukur kita tunjukkan dengan berbagai cara, misalnya menuliskan hal-hal baik, misalnya alhamdulillah, misalnya. Jadi memang harus yang diperbesar itu rasa syukur ya. Alhamdulillah bisa menikmati waktu bersama keluarga, bisa mereview tumbuh kembang anak gitu ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, nobody's perfect gitu ya, tidak ada yang sempurna. Begitu pula dengan ibu-ibu, terkadang kan sebagai ibu kita terjebak dengan target yang sudah ditetapkan gitu ya, sehingga akibatnya menyalahkan diri sendiri, sehingga lupa untuk bersyukur gitu, berbagai keberhasilan yang kita sudah melewati masa-masa sulit gitu ya, pencapaian yang kita raih itu sebetulnya sudah ada, tetapi karena kita targetnya terlalu tinggi misalnya, sehingga kita seringkali menyalahkan diri sendiri, lupa untuk bersyukur. Sebetulnya banyak keberhasilan yang sudah kita lewati misalnya, pencapaian yang sudah kita raih. Makanya di komunitas kami ada afirmasi ya setiap pagi misalnya, alhamdulillah urusan dunia kami selesai, urusan akhirat kami selesai, alhamdulillah magnet rezeki kami berkelimpahan. Nah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita ya, bahwa jangan kita merasa kita itu yang hal-hal yang lemahnya yang kita pikirkan. Nah, sekali kita aset based thinking, kita berpikirnya apa yang sudah kita capai nih, kelebihan-kelebihannya apa gitu. Nah, kemudian adalah self reward. Jadi tidak mudah bagi seorang ibu menjalankan peran ya sebagai ibu, sebagai wanita karir, sebagian bagian dari lingkungan masyarakat ya di Jamiah. Maka sesekali ibu harus memberikan penghargaan kepada diri sendirinya, self reward gitu ya. Jadi jangan terlalu ditekan. Nah itulah hanya pemantik ya dari ibu. Mohon maaf ibu juga tidak terlalu menyiapkan dengan baik. Tadi tes Sipa ya, dadakan-dadakan itulah ya yang terpenting. Saya sebagai yang pelaku sejarah gitu ya, yang menjadi ibu rumah tangga, di aktivis di Jamiah, juga dengan karir gitu ya, dengan profesi kita. Intinya jalani semuanya dengan rasa cinta ya, karena kalau kita menjalinya dengan penuh kenyamanan, tentu saja kita tidak merasa bekerja gitu, karena kita mencintai profesi kita, kita mencintai kita sebagai aktivis di Jamiah gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja Teh Syifa, Teh Citra ya yang bisa disampaikan kali ini. Sekali lagi mohon maaf sekali atas berbagai kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya juga sama ya, sebagai ibu yang masih belajar juga sama. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau Alhamdulillah, ternyata yang dadakan itu tetap aja ibu mundel dari ibu mah insya Allah, karena memang super dadakan ibu Bu Fenty. Ini teh saya ngobrol sama Teh Sipa tuh malam kemarin, karena kebetulan HPM ini Hak Pembina Muda ini di PD Garut itu baru satu kali ibu, baru ini teh baru angkatan pertama. Jadi memang ini tuh terobosan barulah di pemudi, mungkin waktu zaman ibu sepertinya belum ada ya Bu. Nah di zaman kita ini diberi tugas baru gitu tuh. Alhamdulillah sih adanya HPM ini insya Allah gitu menambah percikan-percikan insight baru gitu kan. Nah untuk selanjutnya apakah ada yang mau bertanya atau mungkin mau merespon dari pemaparan Ibu? Kita beri waktu sampai jam 9 ya Bu ya. Boleh nggak apa-apa nih? Mangga. Ini sekitar 17 menit lagi gitu. Ya, ada 17 menit lagi katanya. Silahkan. Neng Rika, Neng Syifa, Neng Indah, Neng Ulpah di absen. Neng Lutfia, Neng Milpa. Apa kan Neng Milpa namanya? Nah, Masya iya. Allah. Mangga. Mahasiswa kesayangan bukan Bu?
Iya, mahasiswa kesayangannya Milpa. Mohon ibu kumaha damang. Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu aku mau ngerespon sedikit ya Bu Iya, ya. siap. Ini mah jangan itulah merespon saja lah ya, karena kita kan sama perempuan. Silakan untuk Iya, sama-sama. betul. Dari pemaparan Ibu ya dari awal sampai akhir, apalagi di tengah-tengah ke akhir tuh ya, tentang udah mulai ke psikologis Ibu itu tuh saya sudah mulai merasa ditoel-toel gitu Bu. Memang saya pribadi 2 tahun ini gabung di organisasi itu salah satunya membangkitkan lagi mental healthy Bu. Karena kan waktu itu COVID ya saya bukan Ibu kan tahu saya bukan asli Garut. Bukan asli Garut, tinggal di Perum yang notabene di Isen tidak ada komunikasi secara dekat gitu. Terus COVID, terus di rumah bersama 2 balita, masya Allah itu tidak ada hiburan sama sekali. Hiburan itu hanya HP dan HP itu kalau misalkan lebih dari 2 jam tuh bukan jadi hiburan lagi, malah jadi pusing gitu ke kepala. Alhamdulillah setelah memang perjalanannya cukup panjang ikut ke Pemudi Garut teh Ibu langsung gitunya menginjak 1 tahun di Garut atau 2 tahun baru bisa bergabung itu pun alhamdulillah diangkeun ku Teh Ulpah. Waktu situ Teh Ulpah jadi ketua. Nah dari situ saya mulai, apalagi udah punya anak kedua tuh mulai jadi ibu riweuh teh bener-bener merasa riweuh sorangan gitu ta. Tapi emang larinya teh ke situ Bu, ke organisasi kalau saya ya. Makanya suami pun paham gitu psikologis kayak gimana. Setiap hari Jumat waktu Teh Ulpan memang pertemuannya di hari Jumat. Setiap hari Jumat suami saya pasti tanya, ke PD enggak? Ke PD enggak? Kalau ke PD hayu dianterin gitu. Nah di sana tuh alhamdulillah gitu hanya bertemu dengan teteh-teteh saja pun menjadi sebuah kayak me time kalau untuk saya. Alhamdulillah gitu ya Teh. Kalau ini curhat aja ya Bu ya. Ya, bagus satu. Kan saling berbagi. Nah, makanya ketika Ibu memantik tentang Ibu, tentang psikologis Ibu, tentang me time Ibu, jadi keinget flashback 2 tahun yang lalu kenapa di Guai gitu, kenapa saya masih berada di Pemudi Garut gitu, masih pengen berjuang gitu. Salah satunya teh saya merasa saya itu nggak bisa sendiri gitu. Kalau sendiri tuh sepi, nggak ada kayak hilang pegangan gitu Bu. Waktu saya di daerah saya sebelumnya, saya juga aktif gitu di Pemudi. Ketika saya di sini off, jadi merasa hilang arah gitu, nggak ada yang hey kesini, hey ke situ, atau hey mau kajian atau apa gitu-gitu. Nggak ada yang kayak gitu lagi. Ketika futur iman pun nggak, ayo, nggak ada yang kayak gitu. Karena sendiri aja di rumah, cuma ngobrol sama bayi gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau untuk saya pribadi, walaupun memang di organisasi saya cukup ngobrol dalam sama suami, dan memang kami punya batasan gitu. Kalau suami alhamdulillah sangat mendukung, cuma satu batasan beliau, nggak boleh jadi ketua. Hanya itu. Kalau mungkin saya jaga gitu, saya jaga gak boleh jadi ketua. Mau PC, PD atau apapun gak boleh jadi ketua. Kalau mau jadi bidgat boleh, silahkan. Mau pergi ke mana, mau kajian kemana boleh, kalau suami luang diantar gitu. Alhamdulillah gitu. Cuman itu batasan dari beliau, gak boleh jadi ketua. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya pegang. Setidaknya gitu. Ya terjadi, maksudnya tidak ada niatan ingin jadi ketua ya, tapi value itu saya pegang karena memang saya segini pun udah bahagia gitu, udah bisa me time ketemu sama teteh-teteh kayak sekarang gitu. Online pun merasa seneng gitu kalau ketika mau zoom sama jadi healingnya Teh Citra gitu. gitu emang healing betul Bu, kayak ditunggu-tunggu saya. Bahkan waktu tadi jam setengah 7 gitu ya tadi teh, asa ngagebeg Bu, asa anu kahilapkeun oh nya HPM langsung WA teh si Pak Atif nuju luang teh, nuju aman teh, soalnya kan tes sipan atipan nggak ada maling aman, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sih untuk saya pribadi mah Ibu untuk organisasi ini. Namun untuk yang kurang baiknya di saya itu, saya
overthinkingan Bu. Saya cukup kalau ada masalah suka dipikirkan terlalu mendalam gitu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini 2 tahun dari kebelakangan mulai sekarang sudah mulai dikikis itu overthinking itu udah kadang mah udah saya atau tong di pikiran ting atau stop thinking yang berlebihan gitu. Qadarullah gitu aja. Mungkin itu Bu. Curhat ya mau punya. Iya, baik. Harusnya semuanya ya. Teh Citra udah meluapkan ya bahwa betapa pemudi ini adalah bagian yang sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau betul-betul sangat mensyukuri ya dengan adanya pemudi bisa healingnya Teh Citra, kemudian bisa me time-nya gitu ya untuk hal itu, sehingga alhamdulillah gitu ya dengan keberadaan menjadi ibu rumah tangga tadi ya dengan berbagai pernak-perniknya dengan putra-putrinya dengan penuh ada mungkin dari manusiawi ada sisi jenuhnya kemudian dan lain berbagai halnya ya, dan alhamdulillah sudah sangat tepat ya ketika memilih di pemudi Persis ini kan kalau yang lain mungkin organisasi yang lain hanya sisi duniawi ya, kalau kita mungkin duniawi ukhrawinya ya bisa terkena semuanya. Alhamdulillah Teh Citra sudah memberikan bukan pertanyaan ini mah ya intinya tadi bahwa memberikan tanggapan betul-betul merasakan ya dari apa yang tadi sudah kita diskusikan di awal. Terima kasih Teh Citra sudah berbagi sehingga mungkin yang lain pun sama-sama ya termotivasi gitu. Kadang kita kan ada futur-futurnya juga ya, nah dengan Jamiyah tadi di Pemudi Persi saling mengingatkan ya minimalnya nya aya pangenyet gitunya dari Jamiyah dari organisasi Pemudi Persis ini misalnya. Alhamdulillah Teh Citra terima kasih untuk menjaga mental healthy-nya ya, menjaga kewarasan nih sebagai seorang ibu dengan berbagai permasalahan yang ada ya, anak-anak, pasangan, kemudian berbagai hal yang harus kita jalankan. Nah, supporting system dari Pemudi Persis ini sangat dirasakan oleh Teh Citra. Silakan yang lainnya ada yang mau berbagi. Nah, Tuh, Bu, Nah, ini mah bukan ini ya, Bu Peti kan bukan siapa-siapa, pendengar setia juga. Mangga Teh Enggak, lu badai curhat. Iya. Assalamualaikum Ibu Dama. Alhamdulillah Teh samulihna. Alhamdulillah, aduh ini kita tetangga ya. Iya. Tetangga yang jarang osoknya ngalangkung. Masya Allah. Ya Ibu alhamdulillah hatur nuhun Ibu karena waktosna kangge elmuna oge alhamdulillah. Dari awal sampai akhir teh Masya Allah janten muhasabah oge nya terutama terkait di keluarga gitu Ibu. Tapi pas di akhir tuh jadi penyemangat Ibu ya ketika kita menerima tuh yang kata menerima itu sedikit teh oh iya ya alhamdulillah bersyukur ditambah Masya Allah. Janten ka emutannya teh upahnya di emutan deui. Abi pertama ke pemudi gitu Ibunya terkait organisasi tadi Ibu menceritakan gimana kita bisa menghadapi masalah Ibu ya. Iya. Ibu terang ya abi tuh SD kayaknya sareng ibunya. SD Mualimin Iya, di kampus. Alimin. Ya Allah. Iya. Alhamdulillah gitu. Nembe ayeuna gitu karaos natenya Bu nya ketika di organisasi itu pas di rumah tangga Bu, alhamdulillah sedikit teh ketika ada masalah teh ayo berpikir yang rada apa namanya teh ada banyak solusi gitu ya.